Semua mimpi bagiku tak untuk jadi nyata, dan segala rasa buatku harus padam dan berakhir. Ingat nggak Mbak lagu ini Mbak? Hah? Lagu ini dulu nih soundtracknya Mbak. Film Antara Ada dan Tiada ya. Antara Ada dan Tiada, benar nggak Wan? Ya film-film horor tahun 2000-an. Tahun ya. Film itu Apa? Sinetron Ya? ya, sinetron. Series bukan? Bukan juga. Series kan jatuhnya ya? Ya sinetron. Enggak ya. Ini soundtrack film ini nih kan dulu rame banget. Maksudnya film ini nih rame banget dulu Mbak. Rame banget kayak 2000-an lah, tahun 2000. 2000 ya. Nah. Sempat ngikutin dong berarti ya. Oh sempat. Sempat. Karena kan memang udah suka yang mistis-mistis itu dari iya sih. dari umur segini. Nah, ini sekarang kan yang lagi rame nih ini Mbak, sekarang ngikutin nggak Ghost Hunter? Ghost Hunter ya, teman-teman Ghost- rata-rata itu itu masih semuanya teman-teman teman juga sih, ya? teman-teman kita. Nah, sekarang tuh kayak apa ya? Orang tuh ngedeteksi makhluk gaib tuh dengan alat-alat itu tuh udah canggih nggak sih hitungannya? Udah, nanti kita undang datang. Oh, bisa. Nah, dokter hantu. Dokter Jadi, hantu namanya. sama Dika tuh bagian apa? Fotonya Ah, ya, foto fotografer ya. Dan gue salutnya sama mereka. Emang mereka itu satu memang modal ya. Alatnya. Ada yang namanya mystery box. Hmm. Terus nanti box ini bisa berbicara gitu. Oke. Nah, tadi kita mau kolaborasi juga, tapi udah pernah. Udah gitu. pernah. Nah, Bayu sendiri ada nggak niatan nih mau kita buat bikin penelusuran atau apa gitu? pengen sih sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Biar nggak bosan. Tapi tunggu nggak ada jadwal ritual. Ritual masih padat ya. Dibilang padat tuh nggak. Jadi gue tuh memang benar-benar ngejalani ritual itu kan tiap hari, Fer. Iya. Nggak ada liburnya, bahkan minggu pun gue masih di sini nih. Masih ya benar. Nah, jadi emang ritual malam itu pasti di sini ritual. Kalaupun di luar kota ataupun gue lagi liburan sama keluarga atau kegiatan di mana luar kota pun, luar negeri sekalipun, gue pasti ada ritual malamnya. Oke, masih Gitu. nyempetin ya. Bukan nyempetin lah, emang tanggung jawabnya di situ. Ya, bahkan teman-teman kita yang dulu tahu tuh, misalnya lagi kemana nih ada, pasti gue tuh beli kembang, Iya. pasti gue tuh ritual di situ gitu. Jadi kayak ngejagain ritual yang udah dijalanin dari awal. Oke. Gitu. Nah, ada rencana berarti nanti kita bakal ngelakuin apa namanya penelusuran itu ya. Ada, nanti Kedepannya. kita bakal buat juga penelusuran, rencananya untuk pilotnya tuh di Pelabuhan Ratu. Pilotnya. Nah, jadi kita emang bawa alat-alat yang modern ini. Di sana gue bakal ngelakukan ritual pemanggilan. Ataupun untuk menyapa lah. Iya. Habis itu sebelum dan sesudahnya kita bakal pakai alat ini. Nah, ini Mbah, kan kayak tadi bilang kayak ada ritual pemanggilan. Tanpa ada ritual pemanggilan pun biasanya ya, di saat kita mengadakan apa ya, penelusuran kayak gitu tuh, makhluk halus itu akan datang dengan sendiri nggak sih? Sebenarnya kalau tempat-tempat yang memang sudah dianggap sakral ataupun yang itu sering dilakukan ritual-ritual khusus, bahkan banyak orang yang berdatangan dan mempercayai tempat itu adalah tempat yang keramat, itu sudah mempunyai energi sendiri. Tetapi beda, Fer, beda kekuatannya tuh beda sama yang memang kita panggil khusus ataupun memang yang dianggap mengganggu. Frekuensinya itu beda. Oke. Nah, perbedaannya gimana nih, Mbak, antara yang kita apa ya panggil khusus atau yang mengganggunya ini nih? Kan gue nggak punya alatnya, Fer. Oke. Tapi bedanya jauh. Jadi ada mereka tuh kayak ada parameternya atau apalah gitu ya. Itu kalau memang energinya tuh negatif itu kencang banget. Bahkan sampai full kadang. Terus banyak juga alat-alatnya. Gue sampai bingung, Fer. Jadi itu satu koper gede isi alat-alat untuk khusus untuk detektor ghost detector. Waduh, lumayan ribet juga berarti ya. Dan uniknya lagi mereka itu punya alat yang memang itu namanya itu mystery box. Itu makanya kita butuh mereka untuk di podcast ini. Oke, nantilah ya. Dulu kita pernah sempat pengen beli itu nih. Oh iya, sempat mau beli. Cuman karena kita pikir mau lanjut nggak ya, mau ini nggak ya gitu. Iya. Dan mereka ini memang katanya puluhan juta juga harga alatnya. Untuk alatnya itu sendiri. Iya, dan itu impor dari luar. Oh, berarti di Indo Amerika belum ada? ya? Jerman ya? Berarti di Indo itu belum ada ya berarti ya? Di Indo baru mereka sendiri. Baru mereka yang punya? Iya, yang punya alat secanggih itu. Secanggih itu ya. Wah, keren. Itu kayak yang di film apa sih, Conjuring bukan sih, Wan?
Paranormal activity. Iya, benar. Kalau dulu kan kita kan menggunakan teknik-teknik yang menggunakan pakai kopi pahit, ataupun pakai misalnya alat ataupun barang yang ditaruh di situ, nanti barangnya ini akan digerakkan sama makhluk astral yang ada di tempat itu. Kayak semua entitasnya, jelangkung, kayak gitu-gitu lah. Terus fotonya kan juga masih pakai kamera Android biasa atau HP jadul lah gitu kan. Terus juga pakai foto apa dulu, handycam. Iya, handycam. Nah, itu bisa menangkap dari energi mereka itu kayak orbs, ektoplasma itu masih bisa dapat. Iya. Nah, tapi mereka ini memang khusus di sini, memang dipanggil terus dipotret. Itu wujudnya tuh udah menyerupai vortex lah udah. Nyari sempurna gitu. Ya. Nyari sempurna. Nah, ini Mbak, kayak gimana ya, maksudnya kayak makhluk-makhluk ini nih, kan banyak yang bilang kan ini ngeganggu gini. Se-ekstrim apa sih dia tuh bisa mengganggu manusia tuh? Semakin kita percaya, semakin dia kuat, itu aja. Semakin kuat, bisa menyakiti. Bisa menyakiti secara psikis sih. Psikis ya, bukan fisik ya? Atau? Fisik bisa. Tapi lewatnya dari pikiran dulu. Pikiran kita yang membuat kita depresi, membuat kita tertekan, yang akhirnya ngebayangi halu kalau bahasa anak sekarang tuh halu yang berlebihan yang akhirnya mencelakai diri sendiri. Berarti nggak secara langsung ya, kontak fisik nggak secara langsung ya. Berarti mereka masukin pikiran. Kayak kita dikontrol ya untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Terkadang kita nggak sadar kalau itu misalnya ada juga tanda-tandanya Fer yang mungkin ada bekas biru kayak autoimun itu loh. Iya benar. Nah, kayak autoimun, terus kadang ada kecakaran apa gitu ya kan. Nah, itu bisa terjadi itu bisa ya. Sana. Ada dua faktor, bisa jadi memang entitas yang ada di sana memang terlalu kuat. Iya. Ataupun kedua, psikologisnya sudah terganggu. Sehingga dia mencakar diri sendiri tanpa dia sadari. Iya, ada dua kemungkinan berarti. Ada dua kemungkinan. Nah, ya soalnya kan banyak tuh orang yang kalau bangun tidur atau habis dari suatu tempat terus mereka pulang tuh tiba-tiba badan memar. Terus bilangnya kayak anjing gue dicubit setan nih. Pada kepentok. Anjing gue kan bisa jadi kayak mereka kecapean. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi autoimun kayak mandi malam. Kalau dulu kan nggak boleh tuh. Jangan mandi malam, nanti dicubit hantu katanya kayak gitu. Ada di dalam paha gini ya kan. Tuh dicubit apa? Gosok sabunnya kencengan. Kalau nggak kepentok ya. Enggak, itu biasa emang ada benturan dari energi negatif itu bisa ngebentur ke daerah kulit kita sehingga membuat suatu bentuk ataupun bekas seperti autoimun itu tadi memar-memar gitu. Nah, itu kan biasanya terjadi tanpa kita sadari, Mbak ya. Benar, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sama sekali. Dan itu kita sadar di saat kita kayak kita kamar mandi atau mandi nih. Kayak kita lagi sabun, ini memar kenapa? Iya nggak sih? Ternyata dihisap. Iya loh, maksudnya sering kayak gitu kan terjadi ya, tanpa kita sadari, tanpa ada rasa sakit. Ataupun saat kita bangun tidur tiba-tiba kayak badan kita memar nih. Jadi banyak juga ada yang cakaran. Bahkan gue beberapa kali nemuin orang yang memang bilang gue ngerasa diganggu nih katanya. Gue kayak diguna-guna orang, ada bekas cakaran kayak di paha, di punggung gitu kan. Nah itu aku masih pertimbangkan itu apakah itu memang benar dari makhluk astral yang terlalu kuat. Jadi kita pasti ngelihat dulu nih, kondisi di rumah itu seperti apa. Terus baru dari fisik orangnya itu kita lihat auranya, apakah memang ada aura negatif yang menyelimuti dia ataupun yang memang mengganggu, dalam kutip tanda sihir sihir lah ya. Nah, itu ada atau enggaknya, baru bisa dipastikan orang ini kena gangguan dari kekuatan energi negatif. Nah, untuk penanggulangannya sendiri nih Mbak nih. Gimana nih kalau dari Mbak Yo sendiri penanggulangan untuk hal-hal kayak gitu tuh apa tuh biasanya? Macam-macam Per. Jadi kalau misalkan orang yang memang taat banget ke agama, mungkin mereka bisa beribadah lebih mendekatkan diri lah ya. Kalau memang orang ini memang fanatik ke agama, dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh agamanya dan meningkatkan keimanannya. Karena dengan meningkatkan keimanan, makhluk-makhluk astral ini nggak akan bisa dibilang tuh agak sulit untuk menembus lapisan kulit kita gitu loh. Nah, karena kan kita tahu mereka bisa masuk ke dalam peredaran darah, bisa masuk
ke ini, jadi itu bisa mungkin terjadi. Oke. Nah kalau misalkan di kejawen ataupun kita menggunakan ilmu supranatural ataupun spiritual, itu pasti ada yang namanya meditasi, ruatan nggak sih? Ruatan untuk pembersihannya, pembersihan diri, terus pagar ya, memproteksi. Jadi kita memproteksi diri itu dengan membersihkannya, terus meningkatkan ke ilmu spiritualnya. Oke. Nah itulah yang akan nantinya untuk melindungi kita dari energi ataupun serangan-serangan dari energi negatif. Oke. Nah mungkin ada yang bertanya kayak, nah kalau dari di Ki Geni sendiri nih, apa nih? Ada nggak sih atau untuk proteksi itu tuh apa tuh kalau Nah, jadi kalau proteksi sendiri, kalau kita sih biasanya pakai mustika delima ya. Itu yang susuk delima itu yang biasa dimasukin ke dalam tubuh ataupun ditelan gitu. Nanti itu baru disinergikan dan itu nantinya akan memproteksi diri orang itu dari serangan-serangan negatif ataupun sihir. Dan banyak lagi sih manfaat lainnya. Salah satunya itu. Itu salah satunya, dan itu termasuk salah satu ruatan juga nggak sih? Udah satu paket. Udah satu paket ya. Jadi pembersihan dulu, tapi sebelum itu emang kita harus koreksi dulu. Takutnya begitu orang udah datang bilang mau proteksi, bilang dia kena sihir, ternyata ini cuma sugesti doang. Iya. Karena kan santet itu ada yang jenisnya tuh seperti teror. Oh iya. Yang memang menyerang orang itu secara pikiran yang akhirnya orang ini ketakutan. Parno berlebihan jatuhnya ya. Oke, berarti gitu. nggak secara fisik doang ya, pikiran segala macam itu dihajar semua ya. Kayak misalnya ya kayak kita sendirilah, kita manusia biasa juga ya. Mungkin sering diserang secara pikiran, mungkin dari teror orang. Lu gue bunuh ya kata dia. Atau lu hati-hati ya, lu ntar ketemu gua gini. Itu kan pasti ada timbul ketakutan, kecemasan, panik yang akhirnya itu menghantui dan dia bermain di pikiran. Yang akhirnya kita parno, mau kemana-mana parno. Takut, ya. Terus berdampaknya itu sama usaha, sama rezeki, pekerjaan, sama sosialnya. Karena dia udah berpikir, orang ini bakal suruhan dia nggak ya? Dia bakal gini nggak ya? Kok dagangan gue sepi, apa dikirim sama dia karena dia benci, sakit hati sama gue gitu. Kemana-mana lah pikiran. Jadi udah liar kemana-mana. Udah nggak terkontrol dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari juga jatuhnya. Betul. Jadi emang harus makanya belajar spiritual itu penting banget. Kenapa? Karena memang ini meningkatkan kesadaran. Kesadaran itu berarti udah di tingkat keluar dari kebodohan. Gitu. Iya. Orang bodoh dia belajar menjadi pintar. Benar. Menjadi pintar, di saat dia pintar, dia lupa diri menjadi bodoh banget. Nah, di saat dia bodoh banget, dia akhirnya belajar lagi. Belajar mengambil hikmah dari kebodohan yang dia lakukan sebelumnya. Akhirnya baru naik ke tingkat spiritual. Nah, gitu. Jadi gitu, kalau dia udah sampai ke tingkat spiritual, ya udah. Itu udah aman lah ya, maksudnya. Aman. Tinggal gimana dia ke depannya mau seperti apa ngontrolnya, bener gak sih? Betul. Jadi tinggal dia mengambil hikmah dari sebelumnya yang akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Terus kebaikan-kebaikan yang akan dilakukannya itulah yang menjadi proteksi terbaik untuk dia. Makanya ada sesi konsultasi, Fer. Nggak sembarangan lagi ya. Nah, karena tingkat konsultasi itu akan membahas tentang di mana kita mencapai tingkat spiritual kita. Gitu loh. Di situ kita bisa tahu ya itu mesti diarahin kemana, harus apa gitu. Jadi nggak sembarangan lah, Mbak ya. Nggak sembarangan. Jadi memang di konsultasi itu kalau memang yang benar-benar konsultasi, gue pasti arahin tuh. Iya, nggak asal ceplak tuh. Ini kecuali ada yang kayak gitu. Ada yang masih kadang tuh enggak, pokoknya ini dulu selesai. Kekeh ya pengennya. Ini nggak pasti kita selesaikan, tetapi secara sistemnya kita menyelesaikan apa yang kemauan dia ini dengan ketenangan. Iya. Makanya kita butuh juga ketenangan dari dia. Ya benar. Gitu loh. Jadi apa ya, maksudnya kayak ya lu pasrahkan lah ya. Betul. Ini ada mau lihat nggak? Ini ada dari mulai awal. Itu masih bek gitu. Menggebu-gebu lah, kan menggebu-gebu kayak ini. Betul. Bahkan sampai malam ini pun masih
Boleh lihat Per tuh. Ini hari apa? Jumat ya? Iya, Jumat. Sabtu. Senin. Wah. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Bahkan masih jadi memang tingkat orang itu beda-beda. Makanya gue bilang ini nggak ketemu Fer. Oke, ini belum konsultasi. Belum. Jadi gue udah bilang datang deh, gue bilang. Biar lebih enak. Biar lebih enak. Karena gue butuh ngebenerin ini dia juga mental dia juga. Iya sih, benar. Secara mental gue akan benerin untuk dia lebih tenang dan nantinya begitu ada hasil dia nggak gelagapan lagi. Iya. Kebanyakan orang dapat hasil gelagapan. Oke. Malah panik sendiri. Gue harus ngapain gitu. Oh iya. Antara panik sama kaget nih. Ini gue mesti ngapain? Tindakan apa nih? Harus berbuat apa nih gitu ya. Betul. Jadi kayak ya kalau misalkan mau mau lebih enak atau mau lebih jelasnya ya emang harus ketemu konsultasi Ki ya. Ya. Apapun masalahnya itu. Gak rugi konsultasi. Iya. Jadi kalau untuk kayak proteksi itu bisa dimasukkan ke. Jadi proteksi itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tetapi harus dibangkitkan juga, bahkan harus dijaga juga. Oke, berarti harus ada tetap treatment. Treatmentnya ya. Nah, jadi emang ada treatmentnya. Jadi kayak kita di saat dimasukin itu kan konsultasi dulu, habis itu dimasukin, habis itu harus bersikap lebih tenang. Oke, iya. Jadi harus kuncinya di situ. Ya, jadi itu bakal permanen sih. Nah, bakal permanen kalau kita emang ngejagain juga bagus. Oke. Tapi kalau kita parno tetap aja. Mau dipasang proteksi setebal apapun, lunya memang salahnya ada di otak lu. Itu nggak bakal ngaruh kemana-mana ya. Nggak bakal ada solusi. Nah, karena solusi itu akan ketemu kalau sudah legowo. Lah, itu tuh kayaknya yang sulit itu kali ya. Susah nggak sih Pak, maksudnya nemuin orang yang benar-benar yang yaudah gue legowo nih, terima nih semuanya nih. Ada yang kayak gitu, ada yang susah itu tuh kalau dia itu masih bermain ataupun dia masih menyimpan sesuatu yang dia tidak berani ucapkan ke kita. Oke, masih menyimpan rahasia. Iya. Yang menurut dia nih, ini gue nggak mau ngomong ke dia nih. Justru itu menjadi penghambat sendiri ya. Itu penghambat sendiri. Oke, jadi kalau misalkan ini saran aja ya buat kalian yang mau konsultasi itu benar-benar ceritain semua keluh kesah ya Mbak ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, bener gak sih? Ya cerita aja apa adanya. Apa adanya ya. Jadi jangan ada ditutupin karena di sini kan kalian datang minta tolong, minta bantuan ya. Ya minta tolong walaupun dia membayar untuk jasa mengerjakannya. Iya kan? Iya. Nah, jadi amat sangat disayangkan kalau lu udah membayar untuk yang dikerjain ini, terus gue juga udah keluarin waktu gue tiap malam. Boleh dicek deh atau ini deh gue pasti tiap malam di sini. Atau kalau di luar pun gue pasti ritual. Pasti ya. Soalnya ada yang ini Per. Apa tuh? Nggak tahu gue oknum dari mana ini. Dia bilang gue bla 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 scam lah apa gitu kan. Terus dia bilang lu sibuk dengan touring, sibuk liburan sama keluarga gitu. lu yang tahu deh, gue nggak perlu. Waduh. Jadi gini ya, seorang supranatural juga itu manusia, punya kehidupan di siang hari, betul sih? Betul. Ya ibaratnya lu yang udah deket sama gue, ikut ibaratnya kita kenal tuh dari 2017. Iya. Nah, lu yang lihat keseharian gue seperti apa, gue buat naikin mood gue bagus itu seperti apa. Iya benar gitu. Benar. Dan memang gue punya kerjaan lain coy. Bukan gue mau dapat duit dari sini doang gitu loh. Jadi itu salah banget kalau orang bilang gue gue manfaatin uang untuk ini no. Bahkan banyak yang gue tolak. Ya lu tahu ya karena lu sehari-hari nongkrong di sini denger orang konsultasi. Karena emang prioritasnya beda-beda Mbak ya. Ya. Jadi percuma juga terkadang kita buat klarifikasi, kita membenarkan diri, ya percuma kan. Pasti orang kan sudut pandang ataupun memandangnya itu beda-beda. Yes. Ada yang orang benci, pasti dia
kata-katanya itu untuk menjatuhkan kita. Untuk menjatuhkan, benar. Jadi kayak kalau emang sebelum kalian ngejudge nih ya, ngejudge itu kayak berpikir aneh-aneh, ya langkah baiknya datang langsung dan menilai langsung. Iya, datang aja nilai langsung. Nilai langsung karena jangan kaget kalau sampai kalian ditolak. Ya, pasti ada faktor-faktor tertentu ya lah. Iya. Nah, jadi kegiatan Ki Geni sendiri ini apa ya? Dia tuh kalau ngebangun mood tuh ya dengan hal-hal kayak gitu ya. Jadi gue ngebangun mood itu mungkin dengan ya kalau sekarang kan udah ada keluarga ya. Ya akhirnya main sama anak apa gitu. Liburan juga termasuk ngebangun termasuk mood lah. Nah, karena gue udah penat ya. Stres karena kan di saat ritual itu memang kita fokus pada satu orang ini. Iya. Terus gua harus dapat feel-nya siapa orang ini dan dapat masalahnya orang ini apa gitu. Terus gua harus ngebangun sebuah mimpi di otak targetnya, yang dimana mimpinya ini sebuah harapan-harapan dari si pemintanya. Bener. Itu nggak gampang ya. Itu bisa berbalik ya sih Mbak ke diri kita sendiri. Ya lu tahu kan beberapa artis yang datang ke sini terus minta tolong masalahnya apa, bahkan curhat sama lu juga yang akhirnya selesai masalahnya. Iya benar. Gitulah Fer. Jadi kalau untuk proteksi itu berarti masuknya ke merah delima ya Mbak ya. Kalau untuk proteksi sih ya kita lebih menyarankannya lebih ke merah delima, susuk delima. Karena itu lebih permanen dan bisa stabil juga. Kalau orangnya itu sebelum masang itu konsultasi dulu. Konsultasi ya. Karena bisa jelek juga hasilnya. Kalau dia tidak bisa menjaga moodnya juga. Maka semuanya itu baliknya ke mood, kerasa. Iya. Nah satu lagi nih, kalau untuk konsultasi nih dari Ki Geni sendiri nih, akun yang benar-benar akun Ki Geni ini ada berapa sih? Satu doang ya. Instagram satu. Terus Instagram yang Ki Geni official ini, yang YouTube satu. Oh itu admin. Itu admin yang megang, bukan aku. Terus kalau dari TikTok ada? Dari TikTok cuma satu. Ya YouTube juga ini aja. Tapi banyak sih Instagram itu dipalsuin namanya. Oh iya. Jadi Instagram yang punya aku itu yang Ki Geni 666. Terus sama yang admin yang Iwan pegang. Itu Ki Geni Seketi official itu. Oh iya. Berarti itu aja ya. Dari luar dari itu bukan Ki Geni berarti ya. Jadi nomor WhatsApp pun yang tetap ya. Yang itu yang 0813 999 66617. Nah, nanti mungkin akan kita taruh di deskripsi ya untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan ya. Ada kemarin. Ada. Iya, kejadian itu. Serius? Iya. Terus yang lucunya dia transfer itu katanya ke rekening istrinya Ki Geni katanya. Oh iya. Terus begitu dicek namanya Ki Geni nggak? Iya, aku transfer 100.000 kata dia. Makanya. Nah nih untuk kalian semua nih harus hati-hati. Nanti akan kita tampilkan di deskripsi ya Mbak ya. Untuk nomor YouTube nomor Instagram, TikTok kayak gitu-gitunya ya. Yang akun bener-bener akun realnya. Betul. Oke. Ya gitulah Pak. Namanya banyak orang yang dulunya ngikut atau yang dulunya bersama, terus yang jadi haters kan. Kita kan nggak pernah tahu orang bakal sakit hati dari ucapan kita kah, atau kita salah langkah kah, atau salah bertindak kah, sehingga dia tersinggung atau apa yang akhirnya sakit hati cari keburukan kita, ataupun memburukkan. Iya. Gitu. Jadi hati-hati ya untuk kalian semua. Akun-akun realnya Ki Geni nanti akan kita taruh di deskripsi di bawah.